Baik, kita mulai saja supaya waktu kita bisa lebih banyak kita manfaatkan. Pertama, kalau kita tuliskan notaris yang amanah. Kita ingin turunkan dulu seperti apa persepsi atau pandangan tentang amanah, karena definisinya mesti jelas. Apa yang dimaksud dengan amanah, seperti apa ketentuan amanah itu, dan bagaimana kemudian Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya dengan profesi ini untuk menjadi notaris seperti yang diinginkan dalam tema pada malam hari ini. Kita turunkan dulu Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 282. Nanti di akhir kita diskusikan akan pesan-pesan yang kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, berita baiknya ayat ini dibuka dengan panggilan yang tidak biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan ungkapan ini sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Izin saya tuliskan sebentar supaya kita nanti bisa melihat dengan lebih jelas apa yang dimaksud dengan ayat ini. Saya cek sebentar, Ibu kelihatan nih? Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Hanya ibu-ibu notaris yang belum saya tulis sudah kelihatan, luar biasa. Ya. Masya Allah. Saya tulis dulu Bu ya, baru kelihatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah. Luar biasa, belum ditulis sudah kelihatan. Oke. Nah, fokus ini, saya bacakan sejenak potongan ayatnya dulu, baru saya kembalikan ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Fokus baik-baik. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda kemudian melakukan transaksi yang tidak langsung jenisnya pada masa-masa yang telah ditetapkan, maka hendaklah itu semua dituliskan, catat, dokumentasikan. Dan hendaklah ada di antara kalian yang bertransaksi itu satu orang atau di antara kalangan yang khusus yang memang bertugas untuk menuliskan itu. Mencatat itu dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu, orang-orang yang bertransaksi zaman jahiliyah tidak muncul di antara mereka kemudian petugas khusus untuk mencatat. Sampai turun risalah dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan pada Nabi Muhammad, konteks klasik, setiap orang yang bertransaksi tidak secara tunai, ya, kemudian dalam masa tempo tertentu mesti ada di antara mereka yang mencatat. Sesederhananya dulu diterjemahkan dengan utang piutang. Kekinian ayat ini ternyata diungkapkan dengan kalimat yang cukup luas konteksnya. Bukan sekedar utang piutang, tapi setiap transaksi yang tidak berlangsung secara tunai. Catatkan kata Al-Quran. Yang paling menarik, ada dorongan kata Al-Quran, mesti ada di antara pihak yang bertransaksi itu, mungkin pihak ketiga atau yang lain yang punya profesi khusus untuk mencatatkan dan mendokumentasikan di antara transaksi itu semua. Dalam konteks kekinian, para ulama sebagian kemudian menerjemahkan bagian yang disebut dengan katib itu dengan profesi notaris. Tapi yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, fokus baik-baik, yang paling menarik profesi notaris ketika ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dibuka dengan kalimat iman, lalu diterangkan bagaimana cara kerja notaris yang beriman itu. Jadi kalau Anda malam ini masuk dalam kategori orang-orang yang beriman, maka ayat ini berlaku untuk kita semua. Tapi jika ada orang-orang yang barangkali dalam profesi ini yang belum beriman, kalau tidak mengamalkan pun itu tidak disoal. Tapi ketika Anda masuk dalam golongan iman itu, bukan sekedar pekerjaan dunia yang akan dipertanggungjawabkan, tapi satu saat semua titipan Allah itu akan ditanya. Ya, kita kembalikan pelan-pelan. Satu, saya tahan sebentar sampai sini. Ayat ini dibuka dengan ungkapan yang tidak biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan 89 kali dalam Al-Quran. Kalau saya mau runtutkan lagi, ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran dengan turunan kalimat imannya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau di terjemahan biasa, ini diterjemahkan dengan, hei orang-orang yang telah beriman. Kalau kita baca dengan ilmunya secara dalam, apalagi dengan pendekatan ilmu bahasa Arab, kita turunkan misalnya ilmu nahwu dan ilmu balaghahnya. Jadi bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka pendekatan ilmunya menggunakan ilmu bahasa Arab. Di bahasa Arab itu ada 4 cabang utama ilmu. Satu disebut dengan nahwu, turunannya ada 1002 kaidah, dikenal dengan alfiyah. Dirilis kemudian oleh Ibnu Malik, kemudian disyarah oleh Ibnu Hisham. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun mafidun thumma harfunil kalim.
Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nidawa al mustadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti fa'alta atat wa ya if'ali wa nulik balan ifun ismun yanjali. Itu sebagian kaidahnya. Itu untuk menentukan bagaimana cara memahami bacaan dan terjemahan dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu membantu kita dengan penerjemahan yang baik. Kalau harokatnya u, apa artinya? Kalau harokatnya a, apa artinya? Kalau harokatnya i, ada perbedaan di dalamnya. Itu ilmu nahwu. Yang kedua, ada yang disebut dengan sorof. Sorof itu ilmu tentang perubahan kata. Makan, itu akala. Akan makan, itu yakul. Ada 12 turunan di dalamnya. 3, ada yang disebut dengan ilmu balaghah. Balaghah adalah ilmu untuk cara menampilkan kata yang baik, mudah dipahami, dan kemudian nyaman untuk kemudian diamalkan dan diterima dengan baik. Turunannya ada 3 lagi. 1, ilmu ma'ani untuk mencari kata yang sesuai. Kedua, ilmu bayan. Kata yang sesuai itu ketika disampaikan jelas. Jadi berbicara pada anak kecil beda dengan remaja. Remaja beda dengan orang biasa. Cara mencari katanya disebut dengan ma'ani namanya. Kalau sudah ketahuan katanya maka diungkapkan dengan jelas supaya orang paham dan tidak kemudian berpikir 2 kali untuk memahaminya. Ilmunya disebut dengan bayan. Tapi ada yang ketiga Pak. Kadang-kadang jelas tapi nggak ngenakin keterimanya. Bapak nyusun saf belum rapi. Kemudian Bapak berikan penjelasan. Jelas cuman nggak enak. Kamu udah tua masih belum bisa lulus juga. Apa nggak mau masuk surga? Memang jelas Pak tapi nggak enak kedengarannya. Ya. Maka yang ketiga ada yang disebut badi namanya. Badi, ilmu menghias kata sehingga terdengarnya nyaman, diajarkan tidak merasa seperti diajari, diperintahkan enak diterimanya. Sama dengan Bapak katakan misalnya pada pasangan, kamu cantik malam ini, itu biasa. Tapi kalau Anda katakan, rembulan pun kalah oleh pesonamu pada malam hari ini, itu badi namanya, catat. Nah itu badi. Ya, yang keempat arud. Arud itu ada 16 turunan untuk memberikan hiasan-hiasan pada kata. Ini kalau kita baca dengan 4 pendekatan tadi, yang ini disebut harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab itu ada 14 huruf panggil, tapi dalam Quran disebutkan 1 saja, ya. Penting dicatat, ya, saya agak dalam kesempatan malam hari ini. Kalau disebutkan ya dalam bahasa Arab, itu artinya huruf panggilan yang fungsinya bersifat menyeluruh. Mau panggil yang dekat, panggil yang menengah, atau panggil yang jauh bahkan. Kalau saya ingin katakan di sini depan saya ada Pak Dodi dekat, saya katakan ya Sayyid Dodi, Pak Dodi dekat. Yang menengah misalnya ada Pak Firdaus, saya katakan ya Sayyid Firdaus. Jauh di sana misalnya ada Mas Dwi, saya katakan ya Sayyid Dwi, jauh. Mau dekat, mau menengah, mau jauh. Seakan-akan ketika panggilan ini disandingkan dengan kalimat iman, Allah ingin mengatakan, perhatikan baik, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Baik kalian sedang merasa dekat dengan saya sehingga semangat untuk ibadah. Atau biasa-biasa saja, sehingga respon ibadahnya pun normal standar. Atau kalian merasa jauh dariku, sehingga kadang-kadang mau ibadah, ibadah. Mau tidak, tidak. Aku tidak peduli. Sepanjang kalian masih memiliki iman, yang merasa dekat, yang menengah, ataupun yang jauh, saya panggil dan tidak saya bedakan sama sekali. Karena itu kalimatnya menggunakan alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran untuk memanggil semua kalangan tanpa kecuali. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau lelaki, mau perempuan. Kalau ayat ini diturunkan dalam konteks aktivitas atau profesi notaris, dibuka dengan kalimat iman, seakan-akan Allah ingin katakan demikian. Perhatikan kalimatnya. Hei para notaris yang beriman, saya tidak peduli apakah kalian lelaki, kalian perempuan, kalian muda, atau sudah senior, sepanjang kalian punya iman, mau imannya lemah, imannya menengah, imannya kuat, saya panggil kalian semua tanpa kecuali. Saya akan ajarkan sebuah nilai-nilai dalam kehidupan terkait dengan profesi Anda sekalian, yang dengan itu akan meningkat kedekatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian itu ditegaskan dengan kalimat ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuha dibagi 2, ada dari kata ayyu dan ha. Ayyu fungsinya untuk menegaskan, ha fungsinya untuk mengingatkan. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya tegaskan ya, saya ingatkan ya, apa yang saya ingin sampaikan ini bukan masalah biasa, tapi sesuatu yang akan menentukan kebahagiaan dunia dan kesuksesan akhirat kelak. Itulah fungsi dari kata ya ayyuhalladzina amanu.